Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pesantren TikTok semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kali ini kita bakal membahas tentang berita yang lagi viral. Tentang berita yang sedang FYP, baik itu di beranda YouTube atau di Instagram dan juga di TikTok. Beritanya adalah ada seorang ustadz yang diusir di Jawa Timur. Saya gak bakal sebutin namanya atau nama tempatnya. Jawa Timur itu luas. Yang penting Jawa Timur, kalian pasti tahu apa yang saya maksud. Ustadz ini diusir dan ada penyebabnya. Penyebabnya adalah karena masyarakat yang ada di sana itu merasa risih dan juga merasa terganggu dengan dakwah seorang ustadz ini, yang katanya karena seorang ustadz ini adalah kontroversial dan juga sering memicu perpecahan antara umat. Oke, sekarang kita akan membahas ini. Kita nggak mau gibah, cuman kita mau mengambil sikap. Sebenarnya apa sih yang harus kita ambil sikap kita ketika dihadapkan dengan peristiwa semacam ini? Jadi begini teman-teman, kronologinya itu intinya ada sebuah masjid mengundang seorang ustadz, seorang tokoh, akan tetapi tokoh ini kontroversi, lebih-lebih di Jawa Timur. Nah, kemudian seorang ustadz ini, ya berita yang ada di TV-TV dan juga di channel-channel YouTube, beritanya adalah intinya sampai terjadi penggerudukan. Ada masalah yang masuk ke majelis ini dan juga sampai membubarkan. Akan tetapi ada juga kabar berita bahwasanya sebenarnya tidak sampai dibubarkan. Artinya kajian ini tetap berjalan dan terjadinya penggerebekan masa ini datang setelah terjadinya kajian itu. Wallahu a'lam yang benar ini yang mana, cuman kita nggak mau bahas itunya lah. Yang penting, yang ingin kita bahas adalah sikap kita ketika kita menemukan seorang public figure, tokoh masyarakat, tokoh pendakwah yang itu mungkin kontroversi atau bahkan mungkin dalam tanda kutip itu dibilang sesat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah benar dengan cara digeruduk, kemudian kita batalkan acaranya, lalu kita paksa agar acara tersebut itu tidak terlaksana? Apakah seperti itu memang caranya? Maka di sini teman-teman, pesantren TikTok hanya akan memberikan penjelasan sebaiknya seperti apa yang harus kita lakukan ketika ada seorang tokoh yang semacam ini. Saya akan bahas tentang apa yang dilakukan oleh oknum ini yang sampai membatalkan suatu kajian yang mungkin itu dianggap sesat atau meresahkan masyarakat atau bisa memicu perpecahan umat. Menurut saya pribadi sebagai pemilik akun pesantren TikTok, bahwasanya apa yang dilakukan oleh oknum ini di dalam usaha untuk menghentikan kajian yang mungkin dianggap kontroversi atau memicu perpecahan umat dengan cara menggeruduk, apalagi kalau di videonya itu sampai ada ada fisik lah, kontak fisik, sampai main tangan, sampai mungkin kayak ada yang memukul begitu. Bagi saya pribadi, ini bukan tindakan yang terpuji. Ini bukan tindakan yang 100% benar. Bahkan perlakuan yang semacam ini akan menimbulkan statement baru bagi masyarakat bahwasanya tokoh yang diusir inilah yang benar, karena tokoh ini mengalah dan tokoh ini tidak melawan. Maka seakan-akan nanti orang-orang akan punya perspektif bahwasanya oh tokoh ini benar, orang dia disalahkan, dia diusir dan dia menerima. Orang pasti akan berpihak kepada orang yang tertindas daripada pelaku kekerasan, kan begitu. Ini kita tidak membahas soal agama, tapi kita membahas tentang kemanusiaan dulu.
Karena ada ungkapan ya dari seorang Habib Ali Al-Jufri namanya. Beliau mengatakan al-insaniya qabla tadayyun. Sebelum kita menyisipkan pelajaran-pelajaran agama, tentunya harus kita dahulukan itu kemanusiaan kita. Jadi di dalam dakwah teman-teman, jika perlakuan kita sekeras ini, bahkan setiap ada aksi, semisal ada seorang tokoh yang mungkin dianggap sesat, kemudian langsung kita geruduk, langsung kita usir. Ini bukan cara Islam di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan ini tidak benar dan tidak dibenarkan. Lalu bagaimana yang benar? Cara yang benar teman-teman adalah, meskipun ada acara semacam ini, mungkin kalau dianggap sesat, ya saya tidak membela kesesatannya. Tapi yang saya bela adalah, dan yang ingin saya sampaikan, cara bersikapnya. Bagaimana menyikapi tokoh atau kajian yang menimbulkan perpecahan umat ini? Apakah langsung seperti itu? Enggak. Maka itu bukan cara yang islami sebenarnya. Jadi teman-teman, caranya ini menurut saya pribadi itu ada dua. Yang pertama, kita tidak perlu mengusir atau tidak perlu membubarkan acara-acara yang semacam ini, kecuali memang acaranya sudah terang-terangan di dalam memerintahkan maksiat atau di dalam menyesatkan kita semisal, atau terang-terangan di dalam mengajak kepada kekufuran. Wah, ini harus diselesaikan kalau ini. Akan tetapi kalau tidak terang-terangan semacam itu, maka hendaknya ya sudah biarkan saja. Kalau semisal mereka menyalah-nyalahkan kita, maka tugas kita adalah untuk memperkuat benteng pertahanan kita, memperkuat akidah kita. Kalau kita semisal dianggap sesat, kita dianggap ahli bid'ah, kita dianggap ahli syirik. Oke, sekarang kita bangun. Anggap itu adalah lemparan-lemparan batu yang diserahkan, yang diarahkan kepada kita. Lalu kita bangun dari batu-batu tersebut istana yang megah. Kita perkuat dalil-dalil kita. Apa yang mereka tuduhkan ke kita, kita punya dalilnya semua. Sehingga ketika istana kita atau akidah kita sudah kokoh, sekokoh-kokohnya, maka nanti umat bakal melihat mana istana yang megah dan mana rumah yang hampir roboh. Jadi pandangan kita mengenai masalah ini, mengenai peristiwa ini sangat disayangkan. Karena orang-orang itu juga akan, ini untuk orang-orang awam yang nggak paham tentang agama, mana ini ajaran sesat, mana ajaran yang tidak sesat. Kalau orang-orang yang benar, orang-orang yang menganggap tidak sesat, lalu dia berperilaku menghentikan kesesatan dengan cara yang keras, maka akan timbul nanti pemikiran dari orang-orang awam bahwa si korban inilah yang benar karena dia tidak melawan. Kan begitu jadinya. Jadi hemat kami sebagai pemilik akun pesantren TikTok ini, kita mengajak kepada teman-teman, mending lebih baik kita kuatkan akidah kita. Kita kuatkan akidah dari umat-umat kita, agar mereka memiliki basic yang kuat, hujjah dalil yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dipatahkan. Biarkan mereka ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu. Sekarang tugas kita adalah memperkuat akidah kita, mencari dalil-dalil tentang amaliyah yang kita lakukan, agar umat bisa tahu mana nanti yang kuat dalilnya dan mana yang cuma ngomong seenaknya. Nah, bagi kami seperti itu yang lebih efisien dan lebih baik daripada kita melakukan kekerasan. Yang kedua, caranya adalah kalau memang kita ingin menghentikan suatu dakwah yang mungkin dianggap sesat, atau dakwah yang kontroversial, atau dakwah yang memicu perpecahan, langkah paling utama, cara yang kedua adalah dengan cara kita datang kepada pihak yang berwajib.
entah itu polisi, entah itu Kapolri. Yang penting pihak berwajib dari pemerintahan yang sah. Begitu caranya sebenarnya. Jelaskan alasan-alasan kenapa harus acara ini dihentikan. Ada kesesatan. Oke, kita bahas kesesatannya. Kita jelaskan kepada mereka agar pihak yang berwajiblah yang menahan atau menolak terlaksananya kajian yang dianggap kontroversial ini. Nah, begitu sikap dari kami, pesantren TikTok. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan wawasan baru. Dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau kalian silahkan komen apa selanjutnya yang bakal kita bahas ke depannya. Mulai berita-berita kita akan tanggapi insya Allah dengan hati yang lapang, dengan cara yang santun insya Allah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.